Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 175 mata kuliah Wawasan Global dan TIK. Yang beranggotaan saya sendiri Nirmala Sari Sekip dengan NIM 130 11 84 105 kelas IF 42 gabungan 04. Ada Muhammad Farhan Pramana Putra NIM 130 11 84 001 kelas IF 42 gabungan 04. Dan yang terakhir ada Siti Nur Hikmah Damayanti dengan NIM 130 11 84 002 kelas IF 42 gabungan 01. Nah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan proyek rupa-rupa. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu apa itu rupa-rupa, yang kedua metode dan tools, yang ketiga progres, dan yang keempat ada rencana kerja. Yang pertama apa itu rupa-rupa yang dijelaskan oleh saya sendiri. Rupa-rupa merupakan aplikasi dan situs website e-commerce. E-commerce merupakan aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Nah, di sini ada pengertian e-commerce menurut para ahli. Yang pertama ada Kalakota dan Winston. Menurut mereka, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif, yaitu perspektif komunikasi. E-commerce ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, ataupun penyebaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, ada Loudon. Menurut Loudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut, menggunakan komputer sebagai perantaranya. Dan yang terakhir ada Shelly Cashman. Menurut Shelly Cashman, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Nah, di proyek rupa-rupa ini juga mempunyai kelebihan, yaitu ada disabilitas, admin, customer, dan artikel produk. Kedua, metode dan tools yang akan dijelaskan oleh Saudari Hikmah Damayanti. Oke, jadi pada bagian metode dan tools ada pada bagian metode yang pertama itu ada menentukan platformnya terlebih dahulu, yang kedua merancang desain yang akan digunakan oleh user nantinya, dan yang ketiga menentukan domain dan hosting. Selanjutnya pada bagian tools, rupa-rupa itu sendiri didukung oleh tools Figma, yang dimana Figma itu adalah editor grafik vektor dan alat pembuatan prototype yang berbasis website dengan fitur online tambahan yang bisa digunakan oleh Mac OS dan Windows. Nah, yang kedua ada OS Commerce. Itu adalah tools pendukung dari open source yang biasanya digunakan untuk para e-commerce. Nah, selanjutnya ada Zencard. Zencard ini adalah aplikasi sistem manajemen produk yang solusinya melayani kebutuhan bisnis e-commerce dan memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan seperti database dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada Magento. Magento ini memiliki fitur tambahan juga yang dimana Magento itu termasuk platform yang cepat dikembangkan oleh banyak
perusahaan di dunia. Oke, selanjutnya ada yang ketiga, rencana kerja. Nah, rencana kerja itu ada 3 tahap. Yang pertama pada pekan 12, kelompok kami membuat, dan menyelesaikan proposal dari, rancangan awal. Yang kedua, tahap kedua ada pekan ke-13, pekan yang sekarang, membuat video progres mengenai mini project dan di-upload pada YouTube dan LMS. Dan yang terakhir, pekan ke-13, menyelesaikan mini project dan upload video pada YouTube dan LMS juga. Selanjutnya, bagian progresnya akan dijelaskan oleh Farhan. Baik, di sini progres itu sendiri, yang pertama itu kita membuat desain. Nah, desain website rupa-rupa itu sendiri dibuat melalui tools Figma secara prototipe yang dapat memudahkan dalam pengerjaan pengujiannya. Nah, seperti yang ditampilkan di sini, ada halaman login dan registrasi akun. Seperti kita ketahui, halaman login itu digunakan untuk login agar kita dapat masuk ke halaman utama pada website tersebut. Nah, untuk registrasi akun, di sini jika sebelumnya kita belum memiliki akun untuk login, maka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di halaman registrasi seperti ini. Kemudian, nah, pada website rupa-rupa itu juga memiliki fitur password salah, tampilannya seperti ini. Nah, jika di selanjutnya itu ada fitur lupa password. Nah, jika sebelumnya kita lupa atau salah dalam memasukkan password, kita dapat memasukkan email di halaman lupa password seperti yang ditampilkan di sini. Kemudian, nah, dari email tersebut, user akan mendapatkan sebuah kode verifikasi dan akan dimasukkan di halaman ini, di halaman verifikasi. Pada proses itu pun, user akan membuat password yang baru untuk menggantikan password yang lama sebelumnya. Nah, setelah password yang baru tersebut sudah jadi, kemudian dimasukkan di halaman reset password. Halamannya seperti ini. Nah, di sini ada profil dan pengaturan. Seperti yang ditampilkan di sini, profil dan pengaturan itu sendiri menampilkan isi data diri yang telah dibuat oleh user pada halaman registrasi di awal. Kemudian di sini halaman pencarian. Nah, pencarian di sini berfungsi untuk user dapat mencari barang-barang yang diinginkannya. Semisal contohnya user mencari sebuah meja. Nah, sistem akan menampilkan barang-barang sesuai kebutuhan yang dicari oleh user. Nah, di sini aktivitas pendukung atau kelebihan dari website rupa-rupa itu sendiri ada disabilitas, ada admin, dan customer. Nah, untuk beranda disabilitas itu sendiri, tampilannya seperti ini. Nah, beranda disabilitas ini ditujukan untuk memudahkan para penyandang disabilitas yang ingin mencari barang dengan hanya mendeteksi benda dan benda serupa akan ditampilkan seperti di halaman pencarian. Next. Nah, di halaman disabilitas tadi itu ada deteksi gambar, tampilannya seperti ini, dan juga video tutorial, tampilannya seperti ini untuk menampilkan tutorial bagi para penyandang disabilitas agar dapat menggunakan website ini dengan baik. Nah, di sini juga ada fitur pesan, tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, keranjang belanja bisa dilihat seperti ini, menampilkan daftar belanjaan user
Jadi daftar belanja yang dibeli oleh user dalam website ini akan ditampilkan di sini. Nah, kemudian selain disabilitas, ada beranda admin dan beranda customer. Nah, bedanya di beranda admin diperuntukkan untuk profesi yang sedang marak di masyarakat yang memiliki tugas mengkoordinir seluruh penjualan yang dilakukan pada sebuah toko online. Nah, fitur yang dimiliki pada beranda admin ini sendiri sudah jelas berbeda dengan beranda customer. Nah, untuk admin, dia dapat mengedit tampilan dari website rupa-rupa ini. Semisal, adminnya ingin menambahkan barang untuk dijual, kemudian admin tinggal edit, terus menambahkan barang apa yang dibutuhkan. Nah, berbeda dengan yang ada di customer diperuntukkan untuk pembeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi secara spesifik atau diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada toko online tertentu. Nah, tampilannya di sini, user hanya dapat melihat barang-barang dan membeli barang-barang tersebut tanpa bisa mengedit. Kemudian di sini ada transaksi pengiriman. Nah, di sini adalah proses terakhir dari user setelah membeli barang-barang yang diinginkan, maka di tampilan ini akan menampilkan barang-barang dibeli dan total harga yang dibayarkan. Dan ada juga jasa pengiriman yang digunakan untuk mengirim barang yang telah dibeli. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami mempresentasikan progres dari tugas WGTIK. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.